Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan BKS Happy. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang bagaimana teman-teman mengenali gangguan psikososial pada diri teman-teman, atau bisa dibilang mengenal gangguan psikososial remaja. Baik, apa sih psikososial itu sendiri? Psikososial adalah masalah psikologis dan sosial tentunya yang dialami diri seseorang, yang dapat mengganggu kesejahteraan fisik dan mentalnya, sehingga orang tersebut bisa memiliki gangguan untuk aktivitas yang dijalankan sehari-hari. Misalnya untuk usia remaja sering mengalami depresi. Nah, depresi ini bisa disebabkan oleh salah satu bentuk gangguan psikososial yang dapat berpengaruh pada perkembangan remaja itu sendiri, termasuk prestasi dan sosialisasi mereka di sekolah. Apakah teman-teman pernah merasakan hal itu? Nah, kalau sudah merasakan hal itu berarti teman-teman mulai mengalami gangguan psikososialnya. Baik, ada beberapa contoh yang sudah terjadi di kehidupan kita. Misalkan seorang pelajar yang dulu pernah gantung diri karena tidak tercapai apa yang diinginkannya. Berarti remaja tersebut mengalami psikososial yang sangat berat. Banyak sekali contoh-contoh lainnya, oke? Selanjutnya, perkembangan psikososial remaja itu sendiri yaitu ada dalam tingkat konvensional, yaitu usia dari 9 tahun, di mana tahapan tersebut remaja memiliki kepatuhan dan taat terhadap hukum, yang memiliki sudut pandang individual dan selalu menaati peraturan dari tata tertib tersebut. Oke, mereka biasanya menilai benar atau tidaknya untuk melihat sudut pandang permasalahan. Yang selanjutnya ada di tahap konvensional, mulai remaja atau dewasa alam, dia mulai membangun hubungan baik, pemeliharaan aturan sosialnya, di mana remaja mulai mematuhi peraturan karena ingin dilihat lebih baik, terus mulai sadar bahwa aturannya itu bersifat lebih luas. Jadi mereka bisa merasakan dampak positif atau negatif untuk dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada pasca konvensional, di mana terjadinya kesepakatan sosial dan hak-hak individu itu sendiri. Jadi lebih universal, lebih meluas, yang nantinya seseorang menyadari bahwa peraturan atau hukum dibuat demikian baik oleh orang lain, dan seseorang itu sudah membanggakan atau memiliki nilai-nilai norma yang bersifat universal tersebut, udah meluas. Nah, bagaimana mengenali gangguan psikososial itu? Nah, gangguan psikososial bisa dilihat dari kondisi terganggunya mental atau jiwa seseorang yang disebabkan oleh pengalaman hidupnya, baik itu pengalaman negatif tentang sosialnya, seperti pengasuhan, pola asuh yang tidak tepat, atau mendapatkan tekanan dari keluarga, pertemanan, atau lain-lain. Nah, hal ini bisa berdampak kepada mental atau jiwa seseorang yang mungkin tadinya pemberani jadi kurang berani. Nah, di sini kita bisa melihat sejauh mana gangguan psikososial terhadap diri seseorang tersebut. Nah, ada beberapa gangguan psikososial yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, diantaranya yaitu gangguan kecemasan, depresi, bipolar, gangguan kepribadian, dan skizofrenia. Nah, yang sering terjadi di sini mungkin gangguan kecemasan, ya, tiba-tiba kita merasa cemas untuk hal-hal yang sepertinya kurang kita pahami, sering berpikir berat, terus depresi yang tadi saya jelaskan, dan gangguan-gangguan lainnya. Oke, untuk selanjutnya faktor resiko. Apa sih faktor-faktor yang terjadi dalam gangguan psikososial itu sendiri?
di sini saya akan sedikit memberikan faktor resiko penyebab dari gangguan psikososial, yaitu karena kondisi fisik. Misalkan fisik seseorang yang tidak terlalu baik, contoh mungkin kegemukan atau kekurusan atau pendek, itu bisa menjadi kondisi psikososial untuk diri seseorang tersebut. Mungkin pernah terjadi cyberbullying karena kondisi fisiknya tersebut, sering ejek-ejek temannya. Nah, kalau seseorang tidak bisa mengekspresikan apa yang ia rasakan, maka lama-lama akan merasakan tertekan. Nah, tekanan ini yang mengakibatkan gangguan psikososial dalam lingkungannya. Yang kedua, kehilangan salah satu figur atau teman yang sangat best friend lah gitu ya, yang sangat dekat, tiba-tiba teman itu menjauh. Nah, itu juga akan menghilangkan sedikit gangguan untuk diri seseorang. Atau bisa keadaan ekonomi yang begitu mengganggu, bisa seseorang itu menjadi tidak percaya diri dan hal-hal yang lainnya. Oke. Bagaimana sih cara mendeteksinya? Apakah kita memiliki gangguan psikososial atau tidak? Nah, nanti Ibu akan sedikit memberikan angket atau pertanyaan terkait dengan bagaimana mendeteksi apakah kalian memiliki gangguan psikososial atau tidak. Boleh nanti kalian jawab pertanyaannya ya atau tidak ya, tapi tidak diada-ada ya. Jawab pertanyaan sesuai dengan apa yang kalian rasakan saat ini. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalaupun ada pertanyaan, boleh kalian langsung chat aja di WA BK is happy. Ibu tunggu ya. Oke, baik, pertemuan dari Ibu cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.